Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Zira, NIM 2105162. Jadi di sini saya akan menganalisis sidang putusan nomor 0833 PHPU DPD tahun 2019. Dalam ini mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2019. Dalam pengadilan Mahkamah Konstitusi kali ini, hakim ketuanya itu Anwar Usman. Anggota-anggotanya itu ada Aswanto, Manahan M. Spesi Tompul, Saldi Isra, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsi, IDWGD Palguna, Suhartoyo, Wahidin Adams, serta adanya panitera pengganti yaitu Jeffrey Porkonanta Tarigan, serta adanya kuasa hukum KPU M. Imam Nasif. Dalam mengadili konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2019. Dalam hal ini sudah jelas ya di PPT, pemohonnya itu Hasbi Suhaib STMH memberikan kuasa kepada Arsy Divinubun SHMH dan Abdul Jabar SH selaku advokat yang serta ada partnersnya di sini berkedudukan di Jakarta beralamat Jalan Pangeran Jayakarta 107C7. Nah, duduk perkaranya itu yang pertama menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya pada tanggal 23 Mei 2019 yang diterima di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2019 pukul 00.27 waktu Indonesia Barat, sebagaimana akta pengajuan pemohon nomor 0933/AP3 DPD PAN MK 2019 bertanggal 24 Mei sebagaimana diperbaiki dengan permohon bertanggal 29 Mei 2019. Nah, seperti itu ya. Dan kewenangan Mahkamah Konstitusinya itu yang pertama berdasarkan pasal 24C 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan dalam hal ini berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusan bersifat antara lain memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya bahwa berdasarkan pasal 10 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi yang kedua ada kedudukan hukum atau legal standing pemohon. Jadi kedudukan hukum atau legal standing pemohon ini yang pertama bahwa berdasarkan pasal 74 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Jadi dalam hal ini pemohon dalam PHPU anggota DPD adalah perseorangan peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2018 tentang tata beracara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah. Nah, yang kedua itu bahwa berdasarkan pasal 1 angka 31 dan pasal 474 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang dimana bahwasanya perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, peserta pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi. Dan yang ketiga, bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, jadi nomornya sudah tertera di situ. Dan tentang penetapan daftar calon peserta perseorangan peserta pemilu Dewan Perwakilan Daerah tahun 2019 pemilihan Provinsi Papua nomor urut 25. Jadi yang di sidang ini pemilihan Provinsi Papua nomor urut 25. Dan yang keempat itu uraian tersebut di atas. Dengan demikian pemohon mempunyai kedudukan hukum yang dimana legal standing untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU tentang penetapan hasil pemilihan umum yang dimana saya langsung singkat aja DPR,
DPRD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota secara nasional. Nah, jadi kedudukan hukum pemohonnya di sini bahwa peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2018 tentang beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, dan ada tenggang waktu pengajuan permohonannya. Jadi tenggang waktu pengajuan permohonannya itu pada adanya waktu, yaitu 3 kali 24 jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD, DPRD, DPD, dan DPRD. Nah, jadi selanjutnya ada petitum. Jadi di petitum itu mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ini nomornya sudah tertera di PPT. Dan yang ketiga, membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten secara nasional. Akan tetapi, di konklusinya itu berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan. Dan di putusan amarnya juga ada dalam eksepsi menolak eksepsi termohon, dan dalam pokok permohonan menolak pemohon untuk seluruhnya. Jadi itu dia hasil analisis sidang yang sudah saya tonton, yang dimana dia mengadili keputusan hasil pemilihan umum DPR, DPRD, DPD tahun 2019. Demikian hasil analisis saya. Mohon maaf terjadi bila banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.